Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kembali kita akan melihat lagi bacaan yang saya buat dalam Pick a Card ya. Pilih kartu. Ya, saya hadirkan untuk kali ini buat kalian yang ingin melihat situasi kalian yang sudah berpisah. Jadi ini khusus untuk kalian yang sudah berpisah. Ya, kita lihat bagaimana situasinya ya dalam bacaan Pick a Card kali ini untuk kalian yang sudah berpisah. Silahkan dipilih dari 4 kartu yang ada. Yang pertama di sini ada kartu Passion untuk pilihan pertama ya, Passion. Untuk pilihan kedua ada Prosperity. Oke. Pilihan yang ketiga ada Compassion. Ya. Dan pilihan kartu keempat ada Allowance. Oke, ini tentang situasi kalian yang sudah berpisah. Jadi nanti kita lihat apa yang terbaca dari kartu yang terbuka. Untuk kalian yang sudah berpisah, silahkan dipilih. Bisa saja ini berupa pesan ya, atau berupa prediksi yang akan terjadi atau seperti apa, nanti kita lihat. Untuk kalian yang sudah berpisah dengan seseorang, silakan dipilih untuk kartu pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Sudah ya, kita mulai untuk kartu yang pertama. Oke, yang memilih kartu pertama. Di sini kartumu ada Three of Cups, Queen of Swords, Eight of Swords. Ada Two of Cups, Five of Pentacles, Two of Wands. Ya, di sini ada Five of Wands. Saya melihat dari situasi apa yang ingin dipesankan oleh semesta lewat kartu ini buat kalian yang sudah berpisah ya. Begini. Mungkin kalian ini memang setelah perpisahan ada perasaan-perasaan khawatir, seperti ada perasaan-perasaan tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ada situasi di mana kalian dihadapkan dengan perasaan entah mungkin kalian masih ragu untuk menentukan sikap kalian menghadapi perpisahan ini. Tapi kalau dari kartu ini ya, ada pesan untuk kalian yang sudah berpisah bahwa semesta mengatakan kalian harus bisa membatasi dirimu dulu. Artinya begini, ya, kamu yang baru saja berpisah atau yang sudah berpisah dengan seseorang, kamu nggak perlu takut untuk apa yang akan kamu hadapi nanti. Dalam arti sekarang memang mungkin masih ada perasaan-perasaan kesepian atau mungkin ada perasaan ya seperti stuck. Tapi kamu harus bisa memaksa mengikuti apa yang sudah kamu hadapi sekarang. Artinya memaksa diri kamu. Memaksa diri itu dengan cara harus bisa membatasi pikiran dan perasaanmu terhadap situasi yang sudah harus kamu tinggalkan. Ngerti ya? Jadi artinya memang di sini kamu harus bisa beradaptasi dulu. Beradaptasi dengan cara memaksakan dirimu paling tidak untuk tidak lagi ya bisa dikatakan di sini memikirkan hal-hal apapun yang sudah lewat, ya. Dan di sini ada kartu Three of Cups. Sebelum kamu nanti mungkin di sini ada pikiran ingin mencari orang baru atau ingin segera menjalin hubungan dengan orang baru, akankah lebih baik sekarang kamu berpikir untuk dirimu sendiri dulu, dalam arti ya nanti akan ada hal-hal yang lebih baik ya. Bertemu dengan orang baru nggak masalah, berkenalan dengan orang baru nggak masalah. Tetapi di sini ada pesan bahwa lebih baik kamu beradaptasi dulu dengan keadaan setelah kamu berpisah dan banyak-banyaklah untuk lebih mengeksploitasi diri kamu, dalam arti kejar raih apa yang menjadi kelebihan diri kamu. Artinya ukir dulu prestasi,
buat diri kamu sukses. Seperti itu, raihan yang perlu kamu capai dulu. So, kamu nggak penting untuk memikirkan ingin segera mencari orang baru. Karena kamu sepertinya di sini seperti seseorang yang ingin segera mendapatkan sebuah koneksi lagi, begitu loh. Koneksi lagi dengan seseorang, tetapi sebenarnya di dalam diri kamu itu, ya kamu harus benar-benar bisa stabil dulu. Energimu itu antara lain di sini ya, mungkin kamu ingin segera punya komitmen dengan orang baru, ya. Sementara kalau dari kartu ini, pesan semesta, kamu lebih baik fokus untuk apa yang menjadi prestasi dirimu, kekuatan diri kamu, potensi diri kamu. Banyak-banyak menjalin hubungan dengan orang-orang yang baru dikenal itu nggak masalah, asalkan kamu jangan terfokus untuk menjalin hubungan asmara. Ya, banyak-banyak komunikasi dulu, menjalin hubungan persahabatan, itu lebih baik. Nggak usah fokusnya di sini ingin segera berkomitmen. Karena apa? Karena dirimu itu sebenarnya masih diliputi dengan perasaan-perasaan sedih, berduka. Ya, kamu itu seperti masih ada perasaan, mungkin juga kamu pada akhirnya masih ada perasaan sakit hati. Kau masih ada perasaan-perasaan mungkin juga ya gimana ya, seseorang yang sebenarnya masih belum bisa melepaskan keadaan yang harus kamu lepaskan itu, hubungan kamu. Mungkin kamu juga masih ada perasaan cemburu, ya. Apalagi kalau tahu misalnya kamu berpisah dengan dia sudah bersama yang lain atau dia memilih yang lain. So, itu masih belum stabil. Diri kamu itu masih ada perasaan yang ya bisa dikatakan tidak bahagia. Kamu itu seperti seseorang yang masih harus berjuang meninggalkan perasaan kamu. Ini seperti energi, kamu itu harus bisa begini loh. Saat ini yang perlu kamu fokuskan itu dirimu sendiri. Ya. Dirimu sendiri, dalam hal ini kamu harus bisa menetralisir lagi perasaan dan pikiran kamu dengan cara apa? Fokuskan dengan hal-hal yang baik untuk pencapaian hidup kamu, entah itu pekerjaanmu, usaha, studi, apapun itu, raih prestasi di sana. Dan ini semesta mengatakan kamu lebih baik menjauhkan dirimu dari hal-hal yang berkaitan dengan komitmen atau asmara untuk saat ini. Karena dalam dirimu tuh masih ada masih ada pertentangan, masih ada semacam perasaan putus asa juga, masih ada konflik batin. Sekali lagi pesan semesta untuk kalian yang memilih kartu pertama, saat ini belajar untuk membatasi diri, membatasi pikiran dan perasaanmu, mencoba beradaptasi. Beradaptasi itu dengan cara lebih banyak memikirkan hal-hal yang kamu kerjakan saja saat ini, pengembangan dirimu seperti itu, ya. Berprestasi untuk pekerjaan ataupun usaha kamu saat ini, studimu. Sekali lagi, kamu itu masih belum selesai dengan dirimu sendiri, masih ada perasaan ya bisa dikatakan berduka karena perpisahanmu dengan seseorang. Artinya ini energi yang harus bisa kamu lakukan adalah berjuang. Berjuang untuk bisa kembali bangkit, ya. Energi kalian di sini masih ada semacam pertentangan, masih ada semacam situasi yang kalian itu mau melawan, kalau saya lihat mau melawan, tapi masih ada lebih banyak melawannya itu karena masih emosi, begitu loh. Melawan perasaan kalian itu karena emosi, makanya kalian seperti ingin mencari pengganti, ingin mencari orang baru yang kira-kira bisa menggantikan dia. Itu kan hanya karena ego berarti. Sementara di dalam diri kalian itu kalian masih sedih, masih ya bisa dikatakan masih tidak bahagia dengan perpisahan itu. Oke, jadi kalau saya lihat dari kartu ini, passion ya, ini tentang gairah. Lakukan apa yang membuat perasaan kamu bergairah lagi, dalam arti bergairah lagi itu apa yang menjadi passionmu itu loh.
passionmu saat ini bukan ditujukan untuk menjalin hubungan baru. Saya melihat apa yang menjadi passion kamu saat ini, apa yang menjadi semangatmu, entah itu dalam pekerjaan atau dalam, ya mungkin di sini dalam situasi apa yang kamu senangi, begitu loh. Itu yang perlu kamu fokuskan. Entah pekerjaan, entah hobi barangkali ya. Entah mungkin melakukan ya kegiatan yang lebih bermanfaat ketimbang kamu memikirkan untuk menjalin hubungan baru, misalnya mengejar seseorang untuk bisa menggantikan dia, orang yang sudah pergi dari kamu, mengejar orang baru untuk berkomitmen. Nggak perlu. Ini energi yang saya lihat kalian harus lebih memberikan perhatian kalian untuk passion yang kalian jalani saat ini. Ngerti ya? Itu pesan. Saya melihat dari situasi ini untuk kalian yang sudah berpisah, sekarang kalian perlu untuk ya bisa dikatakan fokus kepada passion kalian saja. Karena kalau saya melihat ya energimu setelah perpisahan ini jelas mungkin saja dia orang yang kamu pikirkan, yang masih kamu rasakan perasaanmu, kamu belum terima bahwa kalian sudah berpisah. Dia itu sebenarnya ya sudah bisa dikatakan menentukan pilihan. Ini seperti ada pilihan dalam arti dia sudah mengambil sikap memilih seseorang. Itu sebabnya dia sudah bisa dikatakan sekarang mungkin memang tidak mau terkoneksi dengan kamu, dia tidak mau berkomunikasi dengan kamu. Artinya dia sudah memilih, ada pilihan lain yang bisa dikatakan sekarang sudah membuat dia bahagia. Dia berkomitmen dengan pilihan lainnya. Jadi kalau dia sudah bisa bahagia dengan yang lain, untuk apa kamu terus meratapi atau untuk terus menunggu, apalagi sampai tidak bisa melupakan dia. Dia sudah menganggap hubungan bersama kamu ini berakhir. Mungkin dia juga mengambil keputusan mengakhiri itu secara sepihak ya. Kamu mau terima atau tidak, dia sudah menganggap hubungan ini berakhir. Ya, artinya mungkin dia menganggap bahwa jangan ganggu aku lagi gitu. Aku sudah memilih menentukan siapa orang yang sekarang ada di dalam kehidupanku. Mungkin orang itu ya, orang itulah yang memberikan gairah buat dia. Dia sudah menentukan siapa orang yang lebih memberikan semangat hidup barangkali buat dia. So kalau dia sudah mengambil sikap begitu, untuk apa kamu ratapi? Untuk apa kamu tunggu? Untuk apa kamu sesali? Sekarang kamu yang perlu fokus untuk dirimu, untuk apa yang menjadi pencapaian hidup kamu, prestasi kamu. Itu yang terpenting. Ya? Ngerti ya? Untuk kalian yang memilih kartu pertama setelah kalian berpisah. Untuk yang memilih kartu kedua, ya, buat kalian yang sudah berpisah ya, pesan dari semesta dari kartu ini, saya sebutkan dulu kartunya. Ada Page of Pentacles, The Emperor, Six of Cups, The Star, The High Priestess, Three of Cups, dan di sini ada Justice. Oh begini, kalian itu sepertinya masih belum benar-benar saya lihat memang kalian ini sudah mencoba untuk bisa mungkin mengalihkan perasaan kalian. Entah di sini kalian mungkin kembali mencoba menikmati hidup bersama dengan orang-orang terdekat. Mungkin jika kalian misalnya bercerai, kalian menghabiskan waktu dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat, atau mungkin juga di sini ya kalian bertemu dengan orang-orang baru, ya. Saat ini kalau saya lihat seperti itu. Tetapi energi kalian itu sepertinya memang masih belum bisa keluar dari permasalahan, dalam arti belum benar-benar bisa meninggalkan energi kalian setelah berpisah dengan seseorang, masih terbagi. Kadang mungkin kalian di sini sepertinya mungkin kalian merasa kalian harus fokus, bisa fokus dengan diri kalian sendiri, dalam arti ya
Kalian merasa bahwa kalian harus bisa lebih memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri seperti itu. Atau mungkin juga di sini kalian sudah bisa bertemu dengan orang baru, tapi sebenarnya saya melihat di sini energimu itu kadang-kadang ya, energi kalian yang memilih kartu kedua, kadang-kadang kalian juga masih memikirkan tentang masa lalu. Masa lalu yang sudah terjadi, yang sudah berakhir. Jadi kalau saya lihat pesan semesta di kartu ini untuk kalian, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman itu dalam hal ini harus bisa, ya bisa dikatakan sekarang harus bisa lebih lebih pinter, harus bisa lebih cerdas sedikit untuk, dalam tanda kutip ya, membalaskan dendammu. Dan membalaskan dendam itu dalam arti untuk bisa menunjukkan kepada dia, orang yang sudah berpisah dengan kamu. Kamu jangan dengan cara seperti menunjukkan kamu sudah punya gandengan baru, kamu sudah punya orang baru. Itu cara kalau saya katakan itu cara yang nggak elegan. Kita berpisah dengan seseorang kemudian seperti mau nunjukin kepada mantan, aku sudah punya gebetan baru, sudah punya seseorang yang baru. Itu sama sekali nggak bernilai. Menurut saya seperti itu. Cara yang terbaik untuk kalian di sini juga merupakan pesan semesta. Kamu itu harus bisa menjadi dirimu sendiri dan kamu harus bisa bersinar. Bersinar itu dalam arti apa yang menjadi kelebihan kamu di sini? Apa yang menjadi ya bisa dikatakan apa yang bisa kamu tunjukkan kepada dia? Misalnya ya, kamu harus bisa berprestasi dalam hal apapun. Kamu harus bisa mengembangkan diri kamu. Kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu harus bisa bersinar dalam tanda kutip, ini the star ya. Jadi kamu harus bisa menjadi seorang bintang begitu loh di mata dia. Cara seperti itu. Kalau kamu seperti hanya memberikan pertunjukan kepada dia bahwa kamu sudah punya yang baru, aduh, itu seperti seperti orang yang nggak dewasa aja, ngerti? Cara anak kecil untuk membalaskan dendammu itu seperti itu. Cepat-cepat nunjukin ke dia bahwa aku sudah ada penggantimu. Jelas itu sebuah situasi yang bisa dikatakan nggak bermanfaat untuk bisa memberikan rasa penyesalan kepada dia. Justru kamu nanti mendapat image-nya itu malah gampang banget gitu ya, gonta-ganti. Nah kan malah image-nya itu kamu seperti orang yang tidak dewasa. Sekarang belajar dengan situasi yang pernah kamu hadapi di sini. Mungkin kamu berpisah dengan dia itu karena dia ada yang memilih yang lain. Kamu jangan menggunakan cara yang sama. Dia memilih yang lain, meninggalkan kamu. Kamu juga seperti mencoba mencari orang baru untuk bisa menunjukkan ke dia kamu juga punya pengganti dia. Itu sekali lagi nggak ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh buat dia. Bahkan bisa saja dia menilai kamu itu ya bisa dikatakan yang enggak. Sekarang kamu lebih baik fokus ke diri sendiri. Apa yang menjadi sesuatu di dalam diri kamu yang bisa kamu tonjolkan di sini, yang bisa kamu kembangkan, bahkan yang bisa membuat prestasi untuk dirimu. Artinya bersinarlah dengan apa yang menjadi kelebihan kamu. Ya, kamu bisa sukses misalnya, kamu sudah bisa menjadi orang yang berhasil menjalanin usaha kamu, kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin di sini berhasil mengembangkan hobi kamu, apapun itu. Itu bisa jadi kelebihan kamu di mata dia. Karena kalau saya lihat di situ ya, semesta mengatakan coba kamu bisa bersikap lebih bertanggung jawab untuk diri kamu, dalam arti menguasai diri kamu, menguasai perasaan kamu, dalam arti jangan cara membalaskan sakit hati kamu itu dengan menunjukkan bahwa kamu juga sudah punya ada yang baru. Lebih dewasa, di Emperor ini orang yang sangat berpengaruh. Jadi kamu harus bisa menjadi orang yang berpengaruh dalam arti ternyata
setelah dia melihat kamu sudah berbeda, wow, seperti ada penyesalan untuk dia. Buat kamu menjadi seseorang yang saat ini lebih stabil dalam hal kehidupan, dalam hal ya pencapaian hidup kamu, perasaan kamu juga iya. Dalam artian sekarang kamu harus bisa menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Itu sangat berpengaruh buat dia. Apalagi kalau kamu bisa sukses misalnya, kamu bisa dikenal. Oh ternyata kamu sudah lebih sekarang kamu menonjol dalam karirmu misalnya ya. Kamu nggak perlu sampai dikenal jadi artis misalnya. Kan sekarang sudah ada banyak media sosial yang bisa menunjukkan bagaimana prestasi kamu. Menunjukkan itu prestasi, jangan di media sosial kamu pampang kamu bersama orang baru, itu nggak ada artinya. Pajang di media sosial kamu prestasi kamu apa. Itu yang perlu, yang penting kamu lakukan di sini. Ya. Karena kalau kamu bisa menjadi dirimu sendiri, maka nantinya kamu akan tahu sesuatu yang tidak terlihat begitu. Dalam arti ketika kamu sudah bisa menjadi diri kamu sendiri ya, dalam arti di sini juga kamu healing dan kamu nggak perlu lagi memikirkan tentang memamerkan orang baru kepada dia. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri, saya katakan. Itu nanti akan ada sebuah situasi yang mungkin tidak akan kamu sangka-sangka terjadi. Jadi saat ini kalau dari pesan semesta, ini justice ini juga tentang bisa dikatakan ini tentang pembalasan ya, tentang kamu harus bisa menunjukkan begitu loh. Justice ini sebuah situasi di mana kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu sudah seimbang hidupmu, dan kamu juga bisa menunjukkan bahwa di sini kamu sudah punya ketegasan, dalam arti kamu punya keyakinan untuk menjalani hidup kamu dengan apa yang menjadi prestasi kamu. Jadi kalau dari kartu ini pesan semesta mengatakan jangan kamu seperti lebih banyak memamerkan dirimu sudah memiliki pasangan baru kepada dia. Yang perlu kamu tunjukkan kepada dia itu adalah siapa diri kamu sekarang dengan pencapaian kamu, dengan prestasi kamu. Itu yang lebih baik, itu yang penting, karena itu yang berpengaruh. Kenapa? Kalau kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri, kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu ya. Entah kamu di sini mungkin bisa menunjukkan, misalnya nih di media sosial kamu tunjukin tuh bahwa kamu sekarang sudah menjadi sudah bisa mengembangkan sebuah usaha misalnya ya, brand produk dari buatan kamu. Wow, kamu sudah dikenal misalnya, sudah banyak yang menyukai hasil dari usaha kamu, dan kamu seperti sudah banyak peminat, dikenal melalui media sosial saja. Dia pasti melihat itu, dan itu membuat dia pada akhirnya di sini berpikir untuk apa? Kalau saya lihat dari kartu ini, kalian yang sudah berpisah, ketika kalian sudah punya pencapaian itu, dia pada akhirnya berpikir untuk bagaimana memperbaiki hubungan dengan kamu lagi. Tapi ingat, kalau kamu hanya memamerkan cara kamu dengan memiliki pasangan baru, itu nggak berarti buat dia. Nggak penting. Kalau kamu memamerkan prestasi kamu, siapa diri kamu sekarang, kartu ini menunjukkan dia akan mencoba memperbaiki hubungan bersama kamu. Dia akan ingin bertemu kamu, mencari kesempatan, mencari peluang untuk bisa bertemu dengan kamu lagi. Karena apa? Karena ya dia di sini melihat kamu sudah jauh berbeda. Kamu sudah jadi seorang bintang, star, walaupun hanya mungkin dalam situasi yang ya hanya dalam ukuran media sosial saja, beberapa orang saja yang mengenal kamu, tapi itu sudah menjadi pencapaian buat dia. Kamu sudah bisa jadi dirimu sendiri, itu loh poinnya. Bukan kamu sudah jadi artis dulu baru dia mau mendekati kamu, enggak.
dia melihat kamu bisa menjadi diri kamu, sukses dengan hidup kamu, itu akan berpengaruh. Dia akan mencoba mencari kesempatan peluang untuk bisa bersama kamu, dalam arti bertemu paling tidak ya. Berharap seperti ada semacam impian untuk bisa menjadi pasanganmu lagi, itu ada nantinya. Karena ya pada akhirnya dia pada akhirnya tahu sendiri bahwa selama ini dia sudah mungkin menyadari, kalau dia sudah melihat kamu berubah, dia menyadari keinginan untuk ketemu kamu itu ada, tapi kadang-kadang dia ya ada perasaan minder juga atau ada perasaan menyesal juga. Kenapa kok sampai meninggalkan kamu dan sekarang kamu sudah berubah? Seperti itu untuk kalian yang sudah berpisah. Jadi sekali lagi pesan di sini untuk kalian, jangan memamerkan hanya bahwa kalian sudah bisa mendapatkan pengganti dia. Ini kalau saya lihat seperti itu. Kalian mungkin memamerkan di media sosial bahwa kalian sudah ada yang baru, pamer, pajang dengan orang baru. Aduh, itu nggak ada manfaatnya. Nggak akan berpengaruh buat dia. Yang berpengaruh buat dia apabila kamu bisa bersinar, bisa menunjukkan siapa diri kamu sekarang, yang berbeda, yang berprestasi. Prosperity, ini tentang kemakmuran. Kamu sudah punya pencapaian, kamu sudah punya sebuah keberhasilan untuk versi kamu sendiri, punya kemakmuran hidup. Di saat itulah dia baru berpikir, mempertimbangkan untuk bisa bersama kamu lagi. Wow. Ya, untuk kalian yang sudah berpisah, sekali lagi ingat pesan yang perlu kalian lakukan di sini adalah bagaimana kalian harus bisa menjadi dirimu sendiri, harus bisa berprestasi, mendapatkan pencapaian untuk dirimu sendiri, tunjukkan itu. Maka dia nanti akan menyesal. Oke, itu yang memilih kartu kedua. Oke, yang memilih kartu ketiga, di sini ada Three of Wands, the Sun, Three of Cups, the Star, the High Priestess, Six of Pentacles, dan di sini ada Nine of Wands. Oke, yang memilih kartu ketiga. Ini saya lihat energimu itu seperti belum stabil ya. Kamu mungkin di sini masih menunggu, masih berharap, masih belum yakin untuk sesuatu hal yang sudah berakhir. Tentang perpisahanmu itu masih membuatmu seperti belum stabil dalam hal ini, menunggu dan masih berharap, masih mengharapkan, mungkin di sini masih mengharapkan bisa kembali terjadi hubungan ini ya, mengawali lagi hubunganmu dengan dia. Wow. Walaupun di sini kalau saya lihat ya bisa dikatakan kamu dan dia sudah berjauhan, energinya sudah bisa dikatakan kamu tahu, di dalam dirimu tuh kamu tahu bahwa mungkin sebuah situasi yang kamu harapkan itu ya tidak mungkin terjadi, karena saat ini dirimu dengan dia sudah jauh energinya. Mungkin dia sudah bahagia dengan yang lain, tapi kamu masih seperti seseorang yang, aduh, gimana ya? Kalau saya lihat di sini memang pesan dari semesta untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Kalian itu yang utama, kalian butuh bantuan. Kalian butuh bantuan di sini. Mungkin kalian butuh orang yang bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri kamu. Kamu perlu mencari para ahli yang bisa menenangkan pikiranmu lagi. Dalam arti, kamu mungkin perlu coaching, kamu mungkin perlu seorang konsultan untuk konsultan terapis ya, dalam arti memberikan ya bimbingan supaya kamu kembali bisa menjadi diri kamu. Ini pesan semesta. Saya melihat begini, kamu itu sebenarnya punya sesuatu yang positif di dalam dirimu, hanya karena situasi perpisahanmu dengan seseorang ini membuat kamu seperti tidak bisa menjadi diri kamu. Kamu seperti nggak bisa ngelihat masa depan. Kamu seperti
seseorang yang ya bisa dikatakan di sini masih apa ya, bingung untuk apa yang harus kamu lakukan. Sementara di situ ada kartu The Sun. Itu tentang satu energi. Kamu itu punya sesuatu yang bisa kamu kamu kembangkan, yang bisa kamu lakukan sesuai dengan apa yang menjadi energi di dalam diri kamu. Ada di dalam diri kamu. Yang mana itu bisa menjadi kelebihan kamu nantinya. Salah satunya yang saya lihat di sini adalah tentang berbagi. Berbagi seperti apa? Ya, kamu ini seperti seseorang yang kalau saya lihat di sini, mungkin kamu punya passion atau punya sebuah keinginan yang kuat apabila kamu ini seperti orang yang suka seperti melakukan kegiatan-kegiatan sukarelawan, berbagi kasih, seperti itu loh. Seperti membantu anak-anak yatim atau membantu anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kalau saya lihat ini seperti hal-hal yang berkaitan dengan memberikan pelayanan, berbagi sesuatu dengan yang lain. Mungkin kamu juga seperti seseorang yang suka membantu, menjadi seorang relawan misalnya. Atau ya hal-hal yang berkaitan dengan, apa sih bahasanya itu? Orang-orang yang suka terjun dalam dunia sosial. Nah, seperti itu. Kamu itu punya energi di situ. Hanya karena kamu sekarang ada semacam permasalahan dengan perpisahan ini, kamu seperti seseorang yang kamu seperti seseorang yang tidak bisa melihat masa depan. Semesta mengatakan di sini, cobalah kamu sekarang lebih banyak membaur lagi dengan teman-temanmu. Artinya orang-orang yang dekat dengan diri kamu selama ini. Mungkin komunitas yang kamu miliki, kegiatan, aktivitas sosial yang kamu miliki, yang kamu ikuti selama ini, banyak-banyak membaur di sana. Karena kalau kamu di sini hanya terus berdiam saja, ya, kamu akan seperti itu, mikirin gimana untuk bisa kembali, gimana kalau seandainya aku mau ketemu dia lagi, seperti itu. Artinya kamu gak seimbang sebenarnya. Yang pertama tadi pesan semesta, cari bantuan. Kalau memang kamu sangat sulit untuk meninggalkan dia, dalam arti pikiran kamu terus saja memikirkan orang itu, orang yang sudah berpisah dengan kamu perlu bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sibukkan diri kamu dengan apa yang menjadi di sini, apa yang menjadi minatmu, apa yang menjadi energi dari dalam diri kamu, yaitu apa? Itu tadi, saya melihat kamu sepertinya perlu banyak membaur dengan orang-orang yang selama ini ada dalam lingkup kegiatan kamu, kegiatan sosial atau ya apapun itu. Ini energinya, artinya dengan cara itu nantinya kamu akan bisa, kalau kamu banyak ya menyibukkan diri seperti itu, nanti kamu akan bisa sedikit demi sedikit juga membantu kamu untuk bisa melihat mana yang realita, mana yang selama ini hanya hayalan kamu. Artinya apa? Dengan kamu banyak berbagi, terutama dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang kesulitan, kamu akan mengerti nantinya, oh ternyata ada orang yang lebih sulit hidupnya ketimbang aku yang baru saja seperti kesulitan setelah berpisah dengan seseorang. Kamu bisa merasakan itu. Kamu bisa tahu ternyata kesulitan patah hati berpisah itu gak seberapa dengan kesulitan yang dirasakan orang-orang yang mungkin sulit makan, kelaparan, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak punya pakaian. Seperti itu loh. Jadi kalau saya lihat ini pesan ya untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Coba kamu bisa melakukan perubahan. Nine of Wands. Perubahan. Dalam arti kamu ini seperti seseorang yang harus bisa melawan begitu loh. Melawan diri kamu.
Kalau kamu memang nggak bisa melakukan perubahan dengan diri kamu sendiri, minta bantuan. Bantuan itu dalam hal ini ya siapa orang yang kamu percaya yang bisa mendukung kamu, membantu kamu keluar dari pikiran-pikiran yang nggak bisa kamu lepaskan. Ya, jadi ini ada sebuah situasi di mana pesan semesta mengatakan kamu itu punya sesuatu yang positif. Itu ada kartu The Sun, itu bagus. Kamu bisa punya kepercayaan diri sebenarnya, punya kepercayaan diri. Hanya kamu sepertinya tidak mau mendengarkan diri kamu bahwa kamu bisa keluar dari situasi ini. Jadi kalau saya melihat dari kartu ini, pesan semesta untuk kalian yang berpisah, yang pertama harus kamu lakukan jika memang ada kesulitan yang sangat kuat kamu rasakan untuk meninggalkan perasaanmu terhadap dia atau untuk bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah berpisah dengan seseorang, carilah bantuan. Carilah bantuan orang yang sekiranya bisa kembali menetralisir ya perasaan dan pikiran kamu. Yang kedua, alihkan pikiran kamu dengan banyak melakukan kegiatan membaur bersama orang-orang yang selama ini mungkin ya bisa kamu jadikan sebagai kesibukan kamu ya. Ini dalam hal ini dengan kegiatan sosial kalau saya lihat seperti itu, berbagi atau apapun yang bisa kamu lakuin. Ini compassion, ini tentang kasih. Jelas sekali kalau kita banyak melakukan kegiatan sosial itu artinya kita berbagi kasih dengan orang lain ya. Karena kalau saya melihat ini energi dia, orang yang sudah berpisah dengan kamu nggak penting untuk menunggu dia. Kamu seperti sia-sia aja kalau selalu mengharapkan bertemu atau kembali bersama dia. Kenapa? Karena dia ini seperti seseorang yang mungkin saja memang dia suka mencari orang baru, dalam arti dia tuh suka berbagi, itu bukan hanya dengan kamu, berbagi cinta. Dia itu seperti seseorang yang banyak mendekati orang lain, bukan hanya kamu. Mungkin kalau dia laki-laki dia banyak mendekati perempuan-perempuan, kalau dia perempuan dia banyak dekat dengan laki-laki manapun. Jadi untuk apa kamu mengharapkan untuk bisa bersama dengan orang seperti ini? Artinya dia itu seperti orang yang bisa dikatakan di sini gampang untuk menjalin hubungan, kemudian gampang untuk melepaskan hubungan, begitu loh. Karena dia punya pilihan, dia banyak pilihan yang bisa dia bisa jalani, ya. Jadi kalau kamu berharap untuk kembali bersama dia itu justru merugikan kamu, ngerti nggak? Merugikan kamu yang menjalin hubungan dengan orang yang seperti harus suka menjalin hubungan dengan banyak orang juga. Dia nggak bisa kasih kepastian, pastinya dia orang yang tidak bisa memberikan kepastian masa depan untuk kamu. So nggak penting lagi buat kamu mengharapkan dia. Saat ini mungkin dia pun sudah bisa dikatakan dia itu seperti seseorang yang merasa dia punya kekuatan, kemampuan, karisma barangkali ya. Mungkin dia merasa dia punya kelebihan wajahnya atau apapun itu yang bisa memikat banyak orang. Jadi kalau kamu hanya berharap dia bisa jadi milik kamu, oh no, ini bukan tipe orang itu. Ya. Karena kalau saya melihat di sini compassion itu kan tentang cinta juga. Dia terlalu banyak menebar cinta. Mungkin bukan cinta, mungkin hanya hasrat. Karena kalau saya melihat ini pilihannya ya bisa saja bukan saja kamu, tapi dia banyak mendekati orang-orang yang lain. Nggak perlu kamu menyesali perpisahan ini dengan dia. Apalagi sampai kamu kesulitan untuk melupakan dia. Mungkin karena dia kecakepan kali ya di mata kamu ya. Jadi kamu sulit untuk melepaskan dia. Jadi yang terpenting sekarang kamu harus bisa kembali menjadi dirimu sendiri. Kamu itu punya energi, kamu itu punya kepercayaan diri. Itu yang perlu kamu tanamkan.
membaur lagi dengan teman-temanmu, membaur lagi dengan komunitas atau apapun di sini, kegiatan yang selama ini kamu tekuni. Supaya apa? Supaya pada akhirnya nanti kamu bisa benar-benar melihat realita hidup itu seperti apa. Bukan hanya terus dibayang-bayangi dengan hanya ingin menjalin hubungan, hanya terus mikirin soal asmara. Aduh, itu nggak terlalu penting ya. Apalagi di masa seperti saat ini ya, bukan nggak penting sih. Kalau menjalin hubungan dengan seseorang itu penting kalau memang hubungan itu sehat. Tapi kalau dengan orang seperti ini apa pentingnya? Orang yang suka berbagi, suka kesana kemari, ya suka menebarkan pesonanya kesana kemari, itu nggak penting dengan orang seperti ini untuk diharapkan. Oke, itu untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, di sini kartumu ada Ten of Pentacles, The Hierophant, Six of Swords, Eight of Wands, Two of Cups, dan The Empress. Ini ada Strength, ya. Untuk yang memilih kartu terakhir, ya, sebelum saya memberikan pesannya ini ya, rupa-rupanya mungkin kamu berpisah dengan seseorang yang pergi meninggalkanmu untuk seseorang yang lain barangkali ya. Atau kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Entahlah, kalau saya lihat di sini seperti itu. So, itu nggak masalah, biarkan dia pergi. Karena saya lebih fokus bagaimana memberikan pesan untuk kalian yang sudah berpisah di sini. Ya, kalau saya melihat di sini memang energinya, kalian yang memilih kartu terakhir mungkin sudah bisa mulai lebih melepaskan. Kalian sudah bisa dikatakan sekarang ya sedikit demi sedikit bisa meninggalkan atau melepaskan ya apa yang selama ini kalian rasakan tentang perpisahan itu. Itu bagus. Sekarang kalian harus lebih berpikir bagaimana untuk bisa nyaman dengan dirimu sendiri. Dalam arti pikirkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ya, kalian sudah punya, mungkin di sini kalian punya semacam keberlimpahan dalam hal punya kesuksesan, sudah punya karir yang bagus, sudah punya usaha yang dijalani, atau kamu sudah punya sebuah pekerjaan, apapun itu, sekarang lebih baik kamu fokus menjalani itu. Karena itu adalah sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu keberlimpahan hidupmu, berkah hidup kamu. Ya, kamu yang sudah mulai bisa melepaskan tentang perpisahan yang terjadi, sekarang lebih baik fokus kepada kehidupan kamu yang sekarang. Dalam artian, kalau kamu di sini misalnya sempat menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu sudah menikah misalnya ya. Kadang-kadang kan kita sempat salah jalan tuh, sudah menikah tapi menjalin hubungan dengan yang lain. Nah, sekarang kamu sudah bisa melepaskan dia. Jadilah diri kamu, dalam arti fokus seperti apa yang kamu miliki sekarang, menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami. Jadilah seorang pasangan yang baik. Karena di sini ada Ten of Pentacles. Kamu bisa menjadi seseorang yang baik, dalam arti menjadi pasangan yang baik. Kamu bisa menjadi suami atau istri yang baik untuk pasanganmu. Itu akan memberikan keberlimpahan buat kamu. Ini The Empress, ini Ten of Pentacles. Rezeki itu lebih banyak mengalir kepada kamu. Artinya kalau kamu memang bisa meninggalkan energi kamu tentang orang yang sudah tidak bersama kamu, artinya kamu sudah nggak stuck lagi. Kamu di sini bisa menjadi seseorang yang penuh dengan keberlimpahan hidup. Entah itu rezekimu menjadi baik, ya, menjadi lancar, pekerjaan kamu juga bagus, karirmu bagus, keluargamu pun stabil, ada keberlimpahan, apapun itu. Karena kalau kita punya energi positif, kita akan menarik hal-hal positif juga. Rezeki itu datang, ya. Jadi sekarang yang perlu kamu lakukan, pesan di sini adalah bagaimana kamu harus bisa punya rencana hidup ke depan. Rencana hidup yang positif tentunya. The Hierophant itu tentang sikap yang bijak ya. Apa yang benar yang harus kamu lakukan itu adalah
kamu kembali kepada komitmenmu di sini dalam pernikahanmu. Kalau belum menikah, saya melihat kalau dia sudah meninggalkan kamu, fokuslah ke diri kamu sendiri. Karena apabila kamu di sini sudah bisa menjadi diri kamu, dalam arti kamu sudah ada pencapaian hidup, kamu sudah bisa melepaskan dia, ya kamu juga mendapatkan rejeki dan hal-hal positif itu datang ke kamu. Walaupun kamu belum menikah. Bahkan di sini saya melihat, ya kalau kamu nantinya punya rencana apa yang ingin kamu lakukan, misalnya kamu ingin memiliki pernikahan suatu hari nanti, itu pun akan datang kepada kamu dengan orang yang benar-benar mencintai kamu. Karena di sini ada Two of Cups. Asalkan apa? Kamu nggak perlu ngoyo. Kadang-kadang itu banyak yang ngoyo. Kira-kira pasangan saya selanjutnya siapa, Mbak Eva? Itu kan artinya kamu berekspektasi cepat-cepat mencari seseorang, pasangan. Nggak perlu. Kamu punya keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, kamu punya kesuksesan, kamu punya keberlimpahan hidup. Orang yang datang mencari kamu, bukan, nggak perlu kamu cari-cari orang yang ingin kamu jadikan pasangan. Ini tentang sebuah situasi di mana ya kamu harus bisa terus menjalani rencana hidup kamu ini. Kamu sudah punya, mungkin setelah melepaskan dia, ya kamu sudah mulai, ya bisa dikatakan di sini mulai move on. Kamu punya rencana mau jalanin ini, mau ngelakuin ini, mau usaha ini dan sebagainya. Jalani aja itu, lakukan itu, kerjakan. Karena itu memang sesuatu yang benar yang perlu kamu lakukan. Itu sebuah situasi yang mana akan memberikan memberikan inspirasi buat kamu, atau kamu nanti yang bisa menjadi inspirasi buat seseorang yang lebih mencintaimu. Kamu sudah bisa sukses, ya, kamu bisa menjadi seseorang yang mandiri. Itu menginspirasi loh. Orang yang melihat kamu seperti seseorang yang sudah bisa keluar dari permasalahan hidup kamu sebelumnya. Dan orang yang datang itu, kalau kamu memang sudah tidak lagi memikirkan tentang pasangan atau ingin menjalin hubungan, orang yang datang itu justru orang yang serius, ingin berkomitmen, yang mencintaimu. Tapi sekali lagi, jadi dirimu sendiri. Raih dulu apa yang membuat hidupmu stabil, entah itu tentang usaha, pekerjaan, karir, atau juga dirimu yang stabil, ngerti ya? Diri kamu itu stabil dalam arti kamu nggak ngoyo, atau kamu nggak terlalu memikirkan tentang apapun yang bisa dikatakan di sini berkaitan dengan mungkin kamu takut nggak punya pasangan, kamu takut sendirian. Itu nggak akan dipikirkan oleh seseorang yang sudah punya kestabilan hidup. Karena punya pasangan atau tidak itu bukan sesuatu yang bermasalah buat dia. Dan kamu kalau punya kestabilan hidup, jangan takut kamu nggak punya pasangan, karena ini ada orang yang akan datang yang lebih mencintai dan mau berkomitmen serius dengan kamu. Wow. Ya. Jadi lakukan apa yang sudah menjadi rencana hidup kamu, jalani itu sekarang. Itu pesan buat kalian, karena kalian itu punya kekuatan, strength. Ada kekuatan, ada potensi sebenarnya diri kamu itu. Sekarang lebih baik kamu memberikan perhatianmu untuk apa yang menjadi allowance. Ini jaminan atau garansi hidupmu itu apa? Sekarang kamu harus punya jaminan hidup untuk dirimu sendiri. Kamu sudah punya pernikahan, ya itulah jaminan hidupmu saat ini. Ya, keberlimpahan hidupmu itu adalah saat ini yang sudah kamu miliki, pekerjaan, karirmu, usaha, ya, atau keluargamu, itulah jaminan hidupmu saat ini. Fokuskan ke sana. Ya, itu pesannya untuk kalian. Sedikit mengenai dia, sebenarnya ya saya katakan kamu mungkin menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan juga sebelumnya. Atau ya dia pada akhirnya meninggalkanmu untuk kembali kepada seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang yang lain yang dia jadikan sebagai pasangannya. Karena di sini ada Ten of Pentacles.
Mungkin dia pada akhirnya berkeluarga dengan seseorang, ya, menikah, atau ya dia kembali kepada keluarganya kalau memang dia adalah orang yang sudah punya pasangan. Tetapi kalau kamu sudah berubah, saya melihat di sini, hati-hati. Kamu harus fokus ke diri kamu. Dia melihat kamu sudah punya keberlimpahan hidup, dia melihat kamu sudah bisa menjadi dirimu sendiri, mandiri dan sebagainya. Dia memikirkan untuk berkomunikasi dengan kamu lagi. Ya, dia memikirkan untuk berkomunikasi dengan kamu ketika, bukan saat ini, ketika kamu sudah benar-benar stabil dengan hidupmu. Dia akan berkomunikasi dengan kamu. Ya, dalam artian di sini mungkin ya, nggak tahu ya. Ini ada the hero pen. Ada keinginan dia berkomitmen dengan kamu lagi. Tapi kalau kamu sudah punya pencapaian hidup, punya keluarga, jangan pikirkan itu. Jangan terpengaruh. Jadi seperti kalaupun dia tidak mengajak kamu menikah, dia itu seperti ingin menjalin komunikasi, ya, seperti ingin menjalin hubungan lagi. Ya, mungkin seperti sebelumnya. Hati-hati ya. Karena mungkin dia pun tertahan dengan pernikahannya. Ya kan? Kalau dia sudah menikah loh. Dia seperti sudah tertahan dengan pernikahannya. Dan dia ingin kembali berkomunikasi dengan kamu, menjalin hubungan yang lancar lagi. Seperti itu. Ketika dia melihat kamu sudah punya keberlimpahan hidup. Wow. Dan ketika itulah dia mulai berani. Dia melihat kamu sudah memiliki kekuatan, dia sudah melihat kamu mandiri, dia berani untuk kembali kontak dengan kamu lagi. Karena dia melihat allowance. Kamu itu seperti seseorang yang sudah, ya entahlah ya bagaimana kehidupan dia dengan keluarganya, dengan pernikahannya. Kamu kok sudah seperti seseorang yang bisa memberikan semacam, apa ya, jaminan juga. Jaminan itu seperti, kamu tuh seperti terlihat orang yang sukses, begitu loh, banyak uang. Kalau dia bisa menjadi pasanganmu lagi, mungkin dia merasa hidup dia itu terjamin. Seperti itu, pada akhirnya. Tapi ingat, kalau kamu sudah punya komitmen, punya pernikahan, jangan sampai kamu terjebak lagi, ya. Karena kalau saya lihat dia ini sudah menikah pada akhirnya. Entah kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah sebelumnya atau belum, tapi pada akhirnya dia sudah menikah di sini. Dia sudah menikah dengan yang lain, kemudian dia ingin kembali kepada kamu. Jangan sampai terjebak. Two of Cups. Kalau kamu belum ada pernikahan, ada orang yang lebih baik, yang lebih mencintaimu, yang lebih baik untuk berkomitmen dengan kamu. Dan itu mungkin bukan dia, karena dia sudah ada pernikahan. Oke? Seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang memilih kartu terakhir, jalankan apa yang menjadi rencana hidupmu saja. Apa yang saat ini kamu jalani, lakukan itu, kembangkan. Kamu bisa menjadi diri kamu, dalam arti di sini kamu seseorang yang memang memiliki keberlimpahan, dalam arti punya kelebihan. Jalani saja, dan di situ nanti ada sebuah situasi perubahan yang sangat besar di dalam hidup kamu. Kamu bisa bertemu dengan seseorang yang lebih mencintai kamu, ya, atau kamu akan bisa lebih berbahagia dengan pernikahanmu setelah kamu meninggalkan seseorang yang tidak berguna itu. Tidak berguna. Oke, itu dia untuk bacaan pick a card kali ini untuk kalian yang berpisah dengan seseorang. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kita ketemu lagi untuk pick a card yang lain nantinya.